Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian Embun Pagi kali ini akan membahas babul amri bi'ada'il amanah. Perintah menunaikan amanah. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amanah merupakan bentuk tanggung jawab yang dibebankan kepada seseorang atau bentuk kewajiban yang harus ditunaikan. Amanah tidak ada hubungannya dengan figur. Jadi ketika memilih seseorang untuk mengemban amanah, maka tidak bisa dilihat dari sisi figur karena tubuhnya, karena wajahnya, misalnya karena tubuhnya yang tegap, atau wajahnya yang ganteng, atau wajahnya yang deso, yang kemudian menjadikan orang tertarik. Kalau kemudian membebankan amanah kepada figur, maka orang itu akan disibukkan untuk menjaga figurnya. Sehingga kemana-mana dia akan selfie, kemana-mana dia akan melakukan pencitraan. Demikian pula amanah tidak bisa dibebankan kepada orang yang karena hartanya. Karena kalau kemudian amanah diberikan kepada orang yang karena hartanya, dia akan mengukur segala aktivitas-aktivitas itu berdasarkan harta. Mulai dari duduk menjadi amanah, memegang amanah itu dia menggunakan harta. Kemudian menentukan orang-orang yang menjadi bawahannya pun juga dengan harta. Bahkan ketika melakukan aktivitas-aktivitasnya, dia akan senantiasa melakukan transaksi-transaksi dengan hartanya. Maka yang terjadi di situ adalah pasti ada komitmen fee dalam setiap aktivitas-aktivitas amanah yang dibebankan kepadanya. Itu adalah sesuatu yang tidak boleh. Demikian pula memberikan amanah itu tidak bisa didasarkan karena golongan, karena asobiyah begitu. Karena kalau karena golongan, dia akan mementingkan golongannya ketika melakukan aktivitas-aktivitas yang dibebankan kepadanya. Dia tidak bisa bersifat adil terhadap semuanya, tapi karena dia akan mengutamakan golongannya. Demikian pula saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, amanah tidak bisa dibebankan kepada orang yang dia tidak merdeka. Dia menjadi agen Barat, menjadi agen Cina, atau menjadi agen negara-negara lain. Karena ketika dia itu merupakan agen dari sebuah negara tertentu atau sebuah kekuatan tertentu, maka dia akan melaksanakan kegiatannya berdasarkan instruksi-instruksi atau petunjuk-petunjuk si tuannya itu. Amanah harusnya diberikan kepada mereka yang ahli. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 58, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk memberikan amanah kepada ahlinya, kepada orang yang adil, kepada orang yang memiliki kekuatan di sini. Maka dari situ amanah memang
aktivitas yang sangat berat. Bahkan ketika diberikan amanah itu kepada langit, kepada bumi, kepada gunung, dia tidak sanggup untuk memikul beban amanah itu. Saking beratnya amanah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab, Allah berfirman, "Inna aradna al-amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali." Sesungguhnya kami menawarkan atau memberi amanah kepada langit, kepada bumi, kepada gunung. Fa'abaina ayyahmilnaha. Mereka enggan untuk memikul amanah itu. Washfaqna minha. Dan takut atau khawatir tidak akan mampu melaksanakannya. Wa hamalahal insanu. Lalu dipikulkan kepada manusia, innahu kana doluman jahula. Dan sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan bodoh. Ini gambaran Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar amanah bagi mereka yang mau mengemban amanah itu dengan benar begitu. Sehingga berat untuk memikul amanah itu. Demikian pula satu ketika Abu Dar pernah minta kepemimpinan kepada Rasulullah SAW. Kemudian jawaban Rasulullah, "Ya Abu Dar, innaka dha'ifun." Wahai Abu Dar, kamu itu lemah. Wa innaha amanatun. Dan sesungguhnya kepemimpinan itu merupakan amanah. Wa innaha yaumal qiyamah izyun wa nadamah gitu. Nanti di hari kiamat itu akan menjadi penyesalan dan kesedihan, illa man akhadaha bihaqqiha, kecuali mereka yang mengambil dengan haknya, wa adalladzi alaihi fiha, dan menunaikan kewajibannya. Abu Dar itu bukan kemudian orang yang tidak tahu hukum Allah Subhanahu wa taala. Bukan tidak tahu mana yang benar, mana yang salah ketika mengemban amanah itu. Bukan tidak adil Abu Dar. Tapi Abu Dar itu adalah orang yang dhaif. Orang yang dianggap oleh Rasulullah tidak memiliki al-quwah, kekuatan. Dan al-quwah itu adalah sesuatu yang dibutuhkan ketika menjalankan satu amanah. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amanah itu bisa berupa hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar begitu. Urusan kepemimpinan yang kecil maupun urusan pemimpinan yang besar. Mulai dari amanah terhadap pribadi, di mana Allah Subhanahu wa taala mengamanahkan setiap pribadi manusia untuk beribadah kepada Allah. Amanah dibebankan kepada masyarakat, yakni untuk melakukan amal ma'ruf nahi mungkar. Demikian pula amanah yang diberikan oleh Allah kepada seorang pemimpin, yakni untuk menjaga agama dan mengatur urusan dunia ini dengan agama. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Ketika dia menetapkan hukum di tengah-tengah manusia, dia harus menetapkan hukum dengan cara adil, yakni dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina immakannahum fil ardi", seseorang yang diberi kekuatan, diberi kedudukan di muka bumi ini, aqamus shalah wa atuz zakah. Dia akan melaksanakan perintah salat, melaksanakan perintah zakat. Artinya dia akan menerapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala ketika dia diberi kedudukan di muka bumi ini. Oleh karena itu saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi amanah itu adalah harus diberikan kepada orang yang ahli, yakni memenuhi kriteria adil, mau menerapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua dia harus memiliki al-quwah, kekuatan, termasuk di dalamnya keahlian.
Demikian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah kepada orang-orang yang mampu melaksanakannya sehingga dia menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas shiratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شهر رمضان الكريم فأبشروا هيا فهل